Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu Isya yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di malam yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala masih memfungsikan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, "Mayuridillah bihi khairan istamala." Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah fungsikan orang tersebut. Ketika kalimat ini disampaikan oleh baginda Rasulullah, para sahabat bertanya, "Qalu kaifa istamala?" Rasul, bagaimana Allah memfungsikan seorang hamba? Lalu kemudian beliau jawab, "Ayyuwaffiqahu bi amalin shalih qabla mautih." Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Maka kalau sampai malam hari ini kita masih tergerak untuk melakukan kebaikan, tak lain dan tak bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang Allah tolong tak lain dan tak bukan orang-orang yang Allah inginkan menjadi tambah baik. Semoga pertolongan Allah untuk kita senantiasa taat kepadanya Allah berikan sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma min ahadin min ummati illa a'rifuhu yaumal qiyamah. Tak ada satupun umatku yang nanti aku tak mengenalinya di hari kiamat. Itulah kalimat yang Rasulullah ungkapkan di hadapan para sahabatnya sebagai kabar gembira buat kita. Rasulullah menyebutkan semua umatnya Rasulullah akan mengenali satu persatu. Meskipun pada waktu itu sahabat bertanya, "Qalu kaifa ta'rifuhum fi kathratin minal khalaq?" Rasul, bagaimana mungkin engkau akan bisa mengenali mereka satu persatu? Jumlah mereka banyak, bukan hanya sekedar kami, tapi kemudian nanti sampai hari akhir umat banyak. Bagaimana engkau mengenali satu persatu? Lalu kemudian di antara jawaban Rasulullah, "Gharra minas sujud." Umatku akan aku kenali satu persatu karena mereka punya ciri-ciri. Dan satu di antara ciri umat Nabi Muhammad, wajahnya mengeluarkan pancaran cahaya. Dari mana munculnya cahaya itu? Karena dahulu ketika hidup dirinya di bawah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud yang kita lakukan bukan hanya sekedar rukun sholat kita, tapi lebih dari itu kita berharap akan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari lagi kita lebaran Bapak Ibu? Wah, ini luar biasa nih jamaah masjid Ittihadul Ummah. Dah tak ingat lagi kapan lebaran. Nah, jadi kalau dah tak ingat lagi lebaran sudah naik level. Karena waktu dahulu kita masih kecil-kecil, puasa baru dapat 3 hari dan dihitung kapan lagi lebaran. Tapi ini sudah masuk malam yang ke-16, kita pun tak menghitung kapan lebaran karena kita menunggu kapan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan.
Makanya kita meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna lailatul qadar, Allahumma ballighna lailatul qadar. Ya Allah, jumpakan kami, karuniakan kepada kami untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu jamaah salat fardu Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara surat di dalam Al-Qur'an ada namanya surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan Lailatul Qadar. Menariknya Bapak Ibu, ketika kita tengok 3 ayat yang pertama Allah mengulang kalimat Lailatul Qadar. Berarti Allah ulang 3 kali. Makanya kalau kita membaca surat Al-Qadr, kita akan ketemu kalimat Lailatul Qadar yang Allah ulang sampai 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pertama, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri. Nah, ini Allah ulang sampai 3 kali. Maka dalam kajian ilmu Al-Quran, kalau kalimat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ulang sampai beberapa kali disebut dengan tikrar. Pengulangan itu apa tujuannya? Satu di antaranya menunjukkan pentingnya kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ulang. Makanya di antara semua malam dalam 1 tahun, malam yang paling terpenting yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad berada di bulan Ramadan, yaitu malam yang ada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah SAW menceritakan arba'atan min Bani Israel. Rasulullah menceritakan 4 orang dari Bani Israel. Bagaimana 4 orang yang Rasulullah SAW ceritakan ini? Abadullah samanina aman. 4 orang ini beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Bukan hanya sekedar beribadah, lam yaksauhu tarfata ainin, sekedip mata pun tak pernah melakukan maksiat, tak pernah melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sebutkan 4 orang dari Bani Israel, mereka ketika malam bertahajud sampai kemudian waktu subuh, ketika siang hari mereka jihad, dan mereka lakukan selama 40 tahun dan sedikit pun tak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kabar ini disampaikan oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya, lalu kemudian fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah kagum tentang orang 80 tahun taat kepada Allah, tak pernah durhaka sama sekali. 80 tahun, Bapak Ibu, kita untuk sampai umur 80 tahun saja dah tak banyak yang kita jumpai. Maka usia kita, Rasulullah SAW menyebutkan akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Mayoritas umur umatku 60 sampai 70. Nah, itu mayoritas umur umat Nabi Muhammad SAW. Jarang yang ada lebih dari 80. Jadi 70 itu paling mentok yang banyak di umat baginda Rasulullah SAW. Meskipun ada yang lebih dari itu, tapi tidak banyak. Lalu kemudian ada Bani Israel ini, Bapak Ibu, dia taat kepada Allah 80 tahun. Kita umur 70 tahun itu pun belum dipotong sebelum usia balik, belum dipotong dengan tidur dan kemudian lain sebagainya. Tapi kemudian 80 tahun totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah sedang menceritakan 4 orang dari Bani Israel ini, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk kemudian turun membawa surat Al-Qadr. Jadi surat Al-Qadr itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di antara latar belakangnya pada waktu itu Rasulullah sedang menceritakan ketaatan 4 orang dari Bani Israel. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, meskipun ibadahnya tidak sampai 80 tahun, meskipun ibadahnya tak sama persis dengan 4 Bani Israel yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan, kalau kemudian umat Nabi Muhammad jumpa dengan satu malam, lalu kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam tersebut, maka nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa Bapak Ibu? Kalau kita bagi 12, 83 tahun. Jadi 83 tahun. Jadi kalau kita kehilangan satu malam,
yang nilainya ibadah sama dengan 83 tahun, maka merugilah kita. Karena kita kehilangan kesempatan besar yang dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berikan 1 kali. Kenapa kemudian kita kehilangan satu hal yang besar? Kalau kemudian kita luput dari 10 hari terakhir dari malam bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan Lailatul Qadar. Di antara dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hal ini, kalau dalam ayat lanjutan itu, bahwa di malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat sehingga bumi ini sesak dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya para malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, tapi Allah menurunkan penghulu dari para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat, lalu kemudian bumi ini sesak dengan para malaikat? Malaikat membawa 2. Yang pertama, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan atas perintah Allah. Yang kedua, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu tempat yang dimana tempat itu dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti tempat itu penuh dengan keberkahan. Sudah pasti tempat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan karuniakan rahmat. Maka ada beberapa tempat yang Rasulullah SAW sebut haffat bihimul malaika. Tempat itu dikelilingi oleh para malaikat dan kita tidak nampak, tapi ada beberapa tempat yang memang dikelilingi oleh para malaikat. Maka pastilah di tempat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan rahmatnya. Maka suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Nabawi dengan beberapa sahabat. Aqbala salah satu nafarin, lalu kemudian lewatlah di depan Rasulullah, dan Rasulullah pada waktu itu di Masjid Nabawi 3 orang. Bapak Ibu, kalau sekarang kita berada di Masjid Nabawi, kira-kira di arah gate berapa itu? 24, 23 itu. Kalau ada orang lewat, nampak tidak Bapak Ibu? Tak nampak, karena ini dahulu waktu Masjid Nabawi belum seperti sekarang. Makanya kalau kita umroh, sempatkan masuk ke Maqam Hayatir Rasul, replika kehidupan Rasulullah SAW yang ada di gate 9-10 itu, tampak besar. Kita masuk ke dalam supaya kemudian kita tergambar bagaimana dahulu Masjid Nabawi. Maka pada waktu itu Rasulullah duduk, lalu kemudian ada sahabat, ada orang-orang yang dengan sahabat, ada 3 orang lewat. 3 orang lewat ini berbeda sikapnya. Orang yang pertama roha furjah, dia nengok ada tempat kosong dekat dengan Rasulullah, lalu kemudian dia duduk di tempat tersebut. Orang yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kalau harus duduk dekat dengan Rasulullah, maka dia duduknya di belakang. Orang yang satu pergi meninggalkan baginda Rasulullah SAW. Setelah kejadian ini, apa kata Rasulullah? Masihkah kalian ingat 3 orang itu? Orang yang duduk denganku, dekat denganku, awa ilallah fa'awa ilaih. Sesungguhnya dia sedang mendekat kepada Allah, dan Allah pun mendekat kepadanya. Apa yang dimaksud dengan orang yang duduk dekat dengan Rasulullah disebut sebagai orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maknanya dia menjadi bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepadanya dengan cara Allah memberikan ridho dan rahmatnya. Makanya duduk di majelis ilmu itu satu di antara duduk yang dikelilingi oleh para malaikat. Kalau sudah dikelilingi para malaikat, pastilah Allah utus para malaikat itu untuk membawa rahmatnya, untuk membawa rahmatnya. Sementara orang yang kedua jauh, fastahya minhu, dia malu, Allah pun malu dengannya. Karena Allah malu dengannya, Allah malu kalau tak memberikan ridho dan rahmatnya. Kenapa? Karena pada waktu itu dia juga masih duduk di majelis ilmu, para malaikat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan. Maka kenapa kemudian malam Lailatul Qadar menjadi spesial? Karena bumi ini sesak dengan para malaikat. Untuk apa para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan? Untuk membawa berkah dan kemudian membawa rahmat. Lalu pertanyaannya,
siapa orang yang mendapatkan berkah, rahmat dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sambil kemudian para malaikat mendoakan salam, salam, salam. Siapa dia? Makanya di antara penjelasan para ulama terkait dengan hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya disebutkan oleh Imam Qatadah, di antara orang yang kemudian mendapatkan keberkahan dan orang yang kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan di antara yang didoakan selamat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tuqda fihal umur. Di malam itu segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala beri putusan yang berlaku 1 tahun ke depan sampai Ramadan 1443 Hijriah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang berikutnya. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita setahun ke depan itu Allah tetapkan setiap malam Lailatul Qadar. Maka merugi kalau kita di malam Lailatul Qadar itu tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah di malam Lailatul Qadar itu, saat Allah menentukan kita termasuk orang yang sedang meminta kepada Allah, lalu kemudian kata malaikat, salam, salam, keselamatan untuk kalian atas semua urusan kalian 1 tahun ke depan. Maka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan di antara juga hal yang Allah Subhanahu wa taala beri putusan adalah al-ajal, di antaranya adalah usia. Maka kalau seandainya kita wafat di antara rentang waktu 1442 Hijriah Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka wafat dalam keadaan baik, karena pada waktu Allah menentukan kita sedang mendapatkan amin dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita usia panjang, jumpa dengan Ramadan berikutnya bahkan lewat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada usia. Usianya bukan hanya sekedar bertambah secara angka-angka, tapi dengan bertambahnya usia semakin pula dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selain usia, apa yang akan ditentukan? Di antara yang akan ditentukan arzak, di antara yang Allah akan tentukan adalah rezeki pada malam Lailatul Qadar 1 tahun ke depan. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki, yang rezeki itu tak lepas dari doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka memintalah di malam Lailatul Qadar, karena permintaan kita di malam Lailatul Qadar tak hanya sekedar diaminkan oleh 1 malaikat, tapi diaminkan oleh banyak malaikat, lalu kemudian malaikat mendoakan kita. Maka merugi kalau kita kehilangan 1 malam, yang malam itu di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikatnya untuk menghadirkan berkah dan menghadirkan rahmatnya. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Imam Syibli ketika memberikan penjelasan tentang hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat itu mendoakan banyak orang pada malam tersebut. Siapa yang didoakan oleh para malaikat? Ala ahlil masajid. Di antara yang didoakan oleh malaikat, orang yang pada malam itu berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Yang pada malam itu dia sedang beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasulullah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan beliau iktikaf? Kenapa kemudian beliau iktikaf? Ternyata kata Imam Syibli, di malam Lailatul Qadar itu yang paling sesak dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah masjid Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi. Maka ada tidak orang di dalam masjid ketika malam Lailatul Qadar. Maka kata Rasulullah, taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya iktikaf Rasul 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan Rasulullah tak balik-balik. Maka ibu-ibu, kalau sebentar lagi bapak-bapak, suami-suami, ibu-ibu tak balik-balik, udah carinya di mana? Di Masjid Ittihad di rumah. Disitulah dia. Kalau 10 hari terakhir nanti tak balik. Karena mau balik ke Sumbar tak ditutup kan? Mau balik ke Medan tak ditutup juga kan? Tak bisa balik kan? Makanya ketika tak balik, ternyata dia sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tak balik di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan Bunda Aisyah juga cukup di rumah pada waktu itu. Tapi setelah peninggalan Rasulullah, baru kemudian Bunda Aisyah iktikaf juga di rumah Allah Subhanahu wa taala.
Waktu Rasulullah masih hidup, Bunda Aisyah itu di rumah. Maka pernah diriwayatkan Bapak Ibu, ketika itu baginda Rasulullah SAW ingin menyisir rambutnya. Ini di bulan Ramadan. Tapi kemudian Rasulullah tak masuk ke rumah, hanya Rasulullah masukkan kepala beliau yang mulia ke rumah, lalu kemudian Bunda Aisyah yang menyisirnya dari dalam rumah. Begitu sampai kemudian luar biasanya bagaimana Rasulullah diam di masjid untuk kemudian iktikaf selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka ada yang menarik Bapak Ibu, begitu luar biasanya pengabdian Bunda Aisyah, sampai rambut saja masih kemudian disisirkan oleh Bunda Aisyah dari Rasulullah SAW. Ibu-ibu, kapan terakhir menyisir rambut bapak-bapak, Bu? Oh Bu, ini serius saya tanya nih Bu. Wah, macam tak ikhlas saja ibu jawab. Saya tanya bapak-bapak, Pak, kapan terakhir rambut bapak-bapak disisir sama ibu-ibu? Oh Pak, nah ini kita tak nyontoh Rasul nih jatah. Kalau kita nyontoh Rasul dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, rambut Rasulullah pun yang menyisirkan masih Bunda Aisyah. Jangankan rambut Rasulullah, pakai parfum pun yang memakaikan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bukankah Rasulullah bisa pakai sendiri? Bisa, tapi ini masalah pengabdian. Masalah pengabdian. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu saat Rasulullah datang ke masjid. Jubah yang Rasulullah pakai itu ada bercak air. Ada bercak air. Maka apa bercak air yang digunakan oleh Rasulullah? Oh, ternyata jubah yang dipakai Rasulullah itu baru saja ada bagian kotor, yang kotor itu dicuci oleh Bunda Aisyah. Itu masalah pengabdian. Bapak-bapak, sekarang siapa yang menyucikan baju Pak? Laundry. Nah ibu-ibu lagi loh. Kalau dulu baru kemudian ibu. Ini satu di antara penjelasan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tahajudnya di rumah Pak Ustaz? Pada malam Lailatul Qadar itu dia tidak iktikaf. Ibu-ibu yang menyiapkan sahur untuk anaknya, ibu-ibu yang menyiapkan sahur untuk kemudian mengantar kepada suaminya. Apakah kemudian mereka dapat rahmat? Apakah kemudian mereka juga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan? Satu di antara yang dijelaskan oleh Imam Baihaqi dalam bukunya Fadailul Awqat, waktu-waktu istimewa, bahwa orang yang pada malam hari itu melaksanakan sholat, maka tempat itu juga dilewati oleh para malaikat, memberikan rahmat dan kemudian mendatangkan keberkahan. Tapi tempat yang dilewati dengan yang ditunggu, kira-kira mana yang lebih baik Bapak Ibu? Dilewati saja atau ditunggu? Tentu ditunggu. Kalau ditunggu di masjid, kalau sholatnya di rumah dilewati saja oleh malaikat. Tapi kalau sudah di masjid, maka kemudian tempat itu akan ditunggu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah sholat fardu isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ingin berlama-lama tapi kemudian masih ada beberapa agenda lagi. Tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah karuniakan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.